Bermain nggak masalah bermain, selama permainan tersebut mudah dan juga diawasi oleh orang tua, ya. Karena orang itu kalau bermain, kecanduan main, di otaknya itu sudah terbentuk mainan tersebut. Bahkan ketika dia merem itu terbayang-bayang sesuatu yang bergerak sesuai dengan apa yang dia lihat terus menerus. Kalau dia main game misalkan, mungkin bapak-bapak juga pengalamannya tentang hal ini, yang dulu pernah suka main game misalkan, atau iseng-iseng main game satu game apa misalkan ya, nyusun bola, main game terus, penasaran. Kalau nggak berhasil, penasaran terus main. Kalau berhasil, penasaran lagi, naik ke level berikutnya, kan biasanya seperti itu. Maka ketika dia, bahkan ketika sholat ya, ketika dia sholat, ketika dia tidak melakukan kegiatan apapun, itu yang biasa dia lihat di game itu seakan-akan memenuhi otaknya, ya. Di otaknya itu bergerak sendiri sesuatu, ya, yaitu yang dia lihat tadi, ya, game yang biasa dia mainkan. Bahkan ketika sholat terbayang itu, ya, tadi begini, seharusnya begini. Jadi sholatnya tidak tidak khusyuk. Ini sangat mengganggu otak dia, ya, yang seharusnya bisa memikirkan hal yang lain, tetapi justru terganggu dikarenakan hal seperti ini. Ini bahaya dari apa? Dari kecanduan main game, ya, kecanduan main game. Ini sangat berbahaya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan hidayah dan juga berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyempurnakan amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari sunnah-sunnahnya dan menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita yakin bahwasanya jalan keselamatan adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum mukminin yang pertama kali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul", barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti suatu jalan, yaitu jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang beriman yang pertama kali.
nuwallihi ma tawalla, maka kami akan sesatkan dia ke arah mereka tersesat. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau seseorang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menentangnya, dan mengikuti manhaj sahabah radhiyallahu anhum dalam menjalankan agama Allah, tidak menyelisihi mereka, maka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membaca beberapa wasiat, yaitu dari kitab Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, di antara wasiat orang-orang terdahulu untuk para pemuda. Insyaallah kita semua di sini masih muda semuanya, ya. Insyaallah masih muda semangatnya dalam beribadah kepada Allah, dalam mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang ketiga yaitu yang disampaikan oleh Malik bin Dinar, salah seorang ulama tabi'in, orang yang zuhud di zaman tabi'in, ya, orang yang soleh, orang pilihan. Beliau bekerja sebagai seorang penulis. Itu kalau ada yang minta untuk dituliskan mushaf, maka beliau mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut, ya. Dan beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Innamal khairu fish syabab. Sesungguhnya seluruh kebaikan itu berada di para pemuda. Innamal khairu fish syabab. Kebaikan itu pada para pemuda. Maka kalau disebut para pemuda dan juga kebaikan, maka kita bisa mengenang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para penolong para rasul, mereka adalah para pemuda, ya, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para pemuda. Maka jangan dibayangkan pemuda di sini yang umurnya masih 20, 15 itu, ya. Ini masih remaja, ya. Dan juga jangan dibayangkan pemuda di sini yang belum menikah. Tidak. Meskipun seseorang sudah memiliki anak 5, ya, tapi dia masih usia muda, sekitar 40-an. Para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan muda itu dari umur berapa sampai umur berapa. Ada yang menyebutkan sampai umur 33, ada yang menyebutkan sampai umur 40, ada juga yang menyebutkan 50, ya, beda-beda. Makanya kita di sini umur berapapun jangan merasa tua, ya, merasa muda, karena kita masih punya tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang, ya, memberikan khidmah kepada Islam dan juga kaum muslimin. Di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, hadza tanbihun 'azimun min Malik bin Dinar li ahammiyati hadhil marhalah. Ini adalah peringatan yang besar dari Malik bin Dinar tentang pentingnya masa muda ini. Wa anna syab idza ahsana istighlalaha hassala khairan 'azima. Para pemuda itu, apalagi yang baru muda gitu, ya, apabila kita bisa menggunakannya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, maka akan terkumpul kebaikan yang begitu besar. Wa asbaha ma hassalahu fi syababihi rakizatan wa umdatan wa aslan thabitan yabqa ma'ahu ila mamatihi. Dan seorang pemuda itu apabila dibentuk dari kecil, dari awal, ya, maka apa yang telah dia kumpulkan dari awal itu akan menjadi sandaran dia
pondasi dia sebelum dia menjadi orang yang tua sampai meninggal dunia. Ya. Jadi modal seseorang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kokoh di dalam keimanan dan juga ketakwaan, maka ini dibentuk dari kecil, ya, dibentuk dari kecil. Apabila seseorang baru mulai sadar ketika dia di tengah-tengah atau ketika sudah tua, maka bisa jadi dia itu meninggalkan suatu kemaksiatan dikarenakan dia sudah lemah. Nilainya sudah berbeda. Meskipun ini juga baik. Karena seseorang menyadari, wah semakin lama semakin lemah, berarti semakin dekat dengan kematian. Maka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baik. Ya, sangat baik. Tetapi lebih baik lagi kalau dia itu dari awal ya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang rajin beribadah, yang rajin berkhidmah. Bukan hamba Allah yang suka bermaksiat, menggunakan tenaganya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda yang terbentuk dari kecil inilah yang akan menjadi pangkal untuk pemuda yang lainnya, sandaran bagi masyarakat yang lainnya. Ya, kalau misalkan kita sekarang ini melihat seorang pemuda yang kita lihat dari awal itu tumbuh kembangnya dalam beribadah kepada Allah, pemuda yang soleh, pemuda yang lurus, maka masyarakat akan mengeluh-elukan, mengharapkan pemuda ini menjadi pemuda yang berguna, sangat berguna untuk masyarakatnya. Tetapi kalau kita melihat seorang pemuda misalkan ya suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktunya dalam hal yang tidak berguna, maka terkadang enggak ada harapan di otak kita ini. Apa yang bisa aku harapkan dari pemuda yang seperti ini? Ya, maka tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan dasar untuk yang lainnya. Maka penting sekali bagi kita semua jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala mencetak ya para pemuda ini, kita bentuk sebagai orang-orang yang berguna ya untuk masyarakat kita. Bainama idza lam yuhsin dzalika, dan ketika para pemuda itu tidak diarahkan dengan baik, adha'a ala nafsihi khairiyyata hadhil marhalah wa barakataha, maka dia akan menyia-nyiakan dirinya sendiri, menyia-nyiakan kebaikan yang dia miliki di masa muda ini dan juga keberkahannya. Ya, apakah para pemuda ini memiliki keberkahan? Naam. Para pemuda itu kalau dia serius dalam beribadah kepada Allah, maka ibadahnya luar biasa bagus sekali. Kalau dia serius untuk belajar syariat Allah, maka yang dia dapatkan itu juga akan apa? Lebih lama melekatnya daripada yang sudah berumur gitu ya. Kita sudah mengakui sendiri ya, para pemuda itu lebih awet ilmunya daripada yang sudah berumur ya. Sering orang tua itu beralasan, aku sudah tua, nggak bisa menghafal lagi, atau menghafal sedikit tapi lupanya banyak gitu ya. Ada seorang ulama yang menyebutkan ya bahwasanya talabul hadithi fi shighari kan naqshi fil hajari, mencari hadis ketika masih di usia belia seperti memahat di atas batu ya. Arani ansa ma ta'allamtu fil kibari walastu binasin ma ta'allamtu fis sighari. Aku melihat diriku ini suka lupa sesuatu yang aku pelajari ketika aku sudah dewasa, sudah besar, sudah tua. Dan yang aku pelajari dari kecil, aku tidak lupa katanya. Ya. Wa mal ilmu illa bitta'allumi fis siba, wa mal ilmu illa bittahallumi fil kibari. Ilmu itu adalah yang dipelajari di masa belia. Adapun kelembutan itu yang dia pelajari kelembutan itu di masa tua, di masa dewasa. Ya. Jadi kadang-kadang tenaga dan juga semangat seorang pemuda itu kurang bisa terkontrol ya.
maka dia kurang memiliki kelembutan, suka terburu-buru karena semangatnya yang luar biasa. Dan buru-buru ini adalah menjadi penyakit. Ya, penyakit. Kita bilang penyakit. Kenapa? Karena sering sekali buru-buru ini menjadikan seseorang gagal untuk mencapai cita-cita. Misalkan nih, menghafal Al-Quran. Orang pingin cepat menghafal Al-Quran. Gurunya sudah mengarahkan dia bagaimana cara menghafal. Di murojaah, nambah sedikit-sedikit, di murojaah saja. Akhirnya ketika dia banyak murojaah, hafalnya kokoh, nambahnya dikit, dia nggak sabar. Kenapa? Lama sekali nambahnya, aku pengen cepet-cepet. Ya, kalau banyakkan murojaah seperti ini, aku nggak selesai hafalannya, gitu ya. Namanya apa? Buru-buru. Akhirnya dia ngafal terus tanpa murojaah, tanpa mengulang hafalan. Dia selesai 30 juz, tetapi ketika ditanya baca surat A, ya, baca surat B, dia nggak bisa menyebutkan. Ya, artinya dia hanya semangat menghafal di awal, tetapi bukan untuk dijaga. Bukan untuk dijaga. Maka menghafal seperti ini adalah menghafal yang gagal, tidak berhasil. Ya, ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Maka seseorang dalam proses belajar ini, contoh dalam proses belajar, harus dengan kesabaran sesuai petunjuk orang-orang yang memiliki pengalaman di dalam bidangnya. Ya, mungkin bapak-bapak yang memiliki bidang-bidang tertentu di dalam pendidikan atau dalam pekerjaan juga memiliki tahapan-tahapan seperti itu. Ya, yang paling inti adalah kesabaran di dalam mempelajarinya. Kalau dia buru-buru, merasa lama, merasa dia nggak mampu, ya sudah selesai. Dia tidak akan apa? Tidak akan berhasil. Tapi kalau seseorang dia sekali mencoba tidak berhasil, tapi dia tetap bersabar, dia tetap berusaha, maka insya Allah suatu saat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Walau falaqal qalbal muallima fi as-siba la ulfiya fihi al-ilma kan naqshi fil hajari. Seandainya kalau ada orang yang belajar dari kecil itu dibuka hatinya, maka kita akan melihat ilmu itu terpahat, ya, dalam hatinya seperti terpahat di batu, katanya, ya. Ini adalah petunjuk dari para ulama. Seseorang itu belajarnya dari kecil, ya, kalau bisa baru lahir diajari ilmu, kalau bisa ya, maka sudah diajari. Maka teori yang menyebutkan bahwasanya anak itu belajarnya nanti saja, kalau udah umur berapa tahun, 10 tahun, supaya tidak kehilangan masa kanak-kanaknya, ini teori yang tidak benar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini teori yang tidak benar. Para ulama salaf terdahulu, mereka adalah orang-orang yang berhasil di dalam mengajarkan ilmu dan juga adab dan juga kesolehan kepada anak-anak mereka, memunculkan generasi para penghafal, para ulama yang luar biasa, ya, bukan cuma dari segi ilmunya saja, tapi juga dari segi adab dan juga dari segi kesolehan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini teori sejak zaman dahulu, kita tinggal menyadurnya saja, tinggal mengamalkannya saja, ya. Tidak perlu kita rubah-rubah lagi, tinggal kita ikuti. Nah, jadi kalau seorang pemuda itu disia-siakan masa mudanya, berarti kita telah menyia-nyiakan kebaikan yang begitu banyak. Wa indama yajtami'u lisyabbi quwwatus syababi wa faraghul waqti wa wafratul mali bil yadi fahadhihi takunu muhlikatan lahu. Dan ketika terkumpul pada pemuda itu 3 hal, yaitu kekuatan masa mudanya, ini yang pertama, wa faraghul waqti, dan juga masa luangnya, wa wafratul mali bil yadi, dan juga harta yang tercukupi. Apa tadi? Pertama,
Kekuatan masa mudanya jadi sehat biasanya. Para pemuda biasanya apa? Sehat dan kuat. Yang kedua, waktunya kosong. Ya, tidak kita gunakan hal yang positif. Kemudian yang ketiga, punya modal dia, punya harta. Ya. Maka ini akan menjadi bahan kebinasaan untuknya. Menjadi sebab kebinasaan untuknya. Dengan hartanya, dia akan melakukan hal-hal kemaksiatan sesuai dengan hawa nafsunya. Sebagaimana ada seseorang yang mengatakan, inna syababa wal faragha wal jadah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya muda itu, ya, masa muda itu, dan juga waktu luang dan juga harta adalah kerusakan untuk seseorang, kerusakan yang sangat besar sekali. Ya. Dan ini dicontohkan dalam hadis misalkan, ya. Dalam hadis kita pernah mendengar hadis 3 orang dari kalangan Bani Israel yang hidup sebelum kita, mereka berteduh di dalam gua. Ya, pernah dengar ya? Mereka berteduh di dalam gua. Kemudian ada batu besar yang menggelinding sampai menutupi gua tersebut. Maka mereka nggak bisa keluar, nggak ada celah sama sekali. Mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menolong kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang paling istimewa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang satu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh, yaitu baktinya kepada orang tua. Ya, baktinya kepada orang tua. Jadi dia bekerja sebagai penggembala, pulang-pulang membawa susu untuk orang tuanya. Pokoknya sebelum maghrib, sebelum tidur, orang tuanya itu sudah minum susu terlebih dahulu sebelum keluarganya. Ya, tapi pada suatu saat telat dia datangnya. Maka susunya tiba ketika orang tuanya sudah tidur, ya, sudah tidur. Maka dipegangin sambil berdiri, ya, sampai menjelang subuh, ya, baru kemudian diberikan kepada orang tuanya. Ya Allah, kalau aku melakukan ini karena Engkau ya Allah, maka bukakan. Maka digeser oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Ya. Nah, yang kedua baru contohnya. Yaitu ada seseorang, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya dahulu aku memiliki sepupu, ya, memiliki sepupu yang sangat aku cintai, ya, dari para sepupu yang lainnya, dan aku ingin melakukan hal yang haram, tapi dia menolakku dan dia mengatakan, gak bisa sampai kamu punya uang 100 dinar terlebih dahulu. 100 dinar itu berapa, Pak? Kalau 1 dinar itu anggap saja 4 juta, ya, berarti 100 dinar berapa ini? 400, ya, 400 juta katanya. Gak bisa, kamu harus punya uang 100 dinar terlebih dahulu. Maka dia apa? Semangat bekerja, ya. Dia kemudian bekerja dan mendapatkan uang, bisa mengumpulkan 100 dinar bahkan lebih. Maka di suatu masa si wanita ini terkena kondisi yang tidak baik, ya. Mungkin paceklik, ya, dia membutuhkan uang untuk dirinya dan juga keluarganya, maka dia pun menawarkan dirinya. Ya. Maka dia dengan gagahnya karena sudah punya uang, ya, memberikan uang tersebut ini. Tapi ketika dia itu ingin melakukannya, wanita tersebut mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, tidak boleh melakukan perbuatan ini kecuali dengan hak, yaitu dengan akad yang benar, bukan dengan perzinahan. Maka karena dia memiliki ketakwaan dalam dirinya, otomatis dia itu langsung meninggalkan dan membiarkan ini, buat kamu dah ditinggalin, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau aku melakukan ini karenamu ya Allah, maka bukakanlah pintu ini. Maka dibukakan, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya uang itu menjadi modal untuk melakukan maksiat. Kalau melakukan ketaatan, ya, itu sedikit modalnya, atau bahkan nggak pakai modal.
Seseorang sholat saja, seandainya dia tidak mampu, nggak punya apapun sama sekali, dia sholat masih bisa untuk sholat. Ya, mengerjakan sholat dia bisa. Ya, meskipun sebagian ibadah itu menggunakan harta, ya, seperti seorang berzakat dan juga haji dan juga umroh, ya, maka membutuhkan modal. Tapi seperti puasa, ya, atau juga sholat, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, maka ini tidak membutuhkan modal. Tetapi ketika seseorang ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka membutuhkan modal. Karena membutuhkan sarana. Baik, ini contohnya tadi yang kita sebutkan. Jadi seseorang ingin melakukan perzinahan dengan semangat masa mudanya dan juga uang yang dia miliki, ya, setelah dia bekerja sungguh-sungguh dan dia ingin melakukannya. Maka kita juga di zaman sekarang ini jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala dihadapkan sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, tetapi ini, ya, sering berdampak negatif kepada anak-anak kita, yaitu memberikan mereka handphone dari kecil, ya, dari kecil dikasih handphone, tetapi tidak ada bimbingan bagi mereka, tidak ada kontrol dalam menggunakannya, tidak dikasih arahan mana yang boleh dibuka. Kemudian waktu menggunakannya ini kapan, ya, digunakan buat apa saja, tidak boleh lupa dari belajar, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja. Akhirnya apa? Ketika anak tersebut tumbuh besar, ya, dia lebih cinta kepada handphonenya daripada kepada orang tuanya. Handphonenya ini asik sekali, orang tuanya nggak asik, ya. Dia semakin besar, orang tuanya semakin lemah di hadapannya. Dulu dia taat kepada orang tuanya, kepada bapaknya, ibunya, karena dia masih kecil, masih takut sama orang tuanya. Tetapi sekarang dia besar, bisa melawan, ya. Maka sering sekali anak kita itu lupa dengan hak dirinya sendiri, suruh makan susah, suruh mandi entar-entar, suruh berangkat untuk ke masjid juga malas-malesan. Ya, banyak sekali dikarenakan pengaruh ini, handphone ataupun game, main dan lain sebagainya. Kalau sudah besar, kita berat, ya, sangat berat. Ada orang tua, ibu-ibu mengadu, Ustaz, ini anak punya anak. Dulu waktu kecil anak antar ke TPA, ya, anak antar ke TPA, rajin ngaji, rajin ke masjid. Ketika SMP masih normal, tapi ketika SMA sudah mulai hilang itu, ya, nggak pernah ngaji, bahkan nggak pernah sholat lagi, dan sekarang sudah mau kuliah. Ya, gimana Ustaz? Ya, jadi semakin besar ini justru harus sering diajak diskusi oleh orang tuanya, ditemani, dibimbing oleh orang tuanya. Ya, meskipun kita tahu yang menjaga anak kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita terus berusaha untuk membimbing, menemani anak kita tumbuh, ya, dalam menggunakan tenaganya, waktu luangnya dan juga harta yang mungkin dia miliki untuk hal-hal yang positif. Ya, kita tidak ingin menyesal seperti yang disebutkan tadi salah satu orang tua ini. Baik. Dan banyak sekali, ya, kasus-kasus seperti ini. Seorang pemuda memiliki kekuatan dan juga waktu kosong, ya, dan juga modal, maka dia melakukan berbagai macam kejahatan. Ya, seperti yang terjadi tawuran-tawuran itu, ya, di malam hari. Mereka punya tenaga, ya, mereka punya waktu kosong, waktu luang, dan kegiatan mereka itu tidak diarahkan ke arah yang positif. Mereka punya modal atau dimodalis oleh temannya, ya, motor dan juga senjata, sehingga mereka menggunakannya untuk tawuran dan hal yang tidak baik. Baik. Jadi para pemuda ini harus selalu dibimbing oleh orang yang lebih dewasa. فَإِذَا انضَمَّ إِلَى قُوَّةِ الشَّبَابِ وَفَرَاغِ الْوَقْتِ وَوَفْرَةِ الْمَالِ أَمْرٌ رَابِعٌ وَهُوَ كَثْرَةُ الْفِتَنِ.
apabila terkumpul 3 hal ditambah 1, yaitu tadi 3 hal, kekuatan para pemuda dan waktu luang dan harta yang melimpah atau yang tercukupi, dan ditambah yang keempat yaitu banyaknya fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu ujian yang bisa merusak ketaatan seseorang, yang bisa merusak agama seseorang. Itu namanya apa? Fitnah. Ya, aku terfitnah misalkan. Terfitnah di sini artinya dia terjatuh dalam ujian sehingga ketaatannya entah berkurang atau bahkan hilang, menjadi kemaksiatan. Ya, terfitnah, fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kena fitnah dajjal. Apa artinya kena fitnah dajjal? Yaitu dia terjatuh dalam ujian yang dibawa oleh dajjal. Dia ikut menyembah dajjal. Dia terfitnah dengan harta bendanya. Artinya apa? Dia terjatuh di dalam dosa dikarenakan harta benda yang dia miliki. Yang dulu dia itu rajin ibadah, setelah dia punya harta benda, sekarang dia sudah enggak pernah ibadah lagi. Harta bendanya telah menghalangi dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terfitnah oleh keluarganya, oleh istrinya. Dulu sebelum menikah dia itu rajin beribadah kepada Allah, rajin belajar, ya. Kemudian juga mencari rizki yang halal. Tapi ketika sudah menikah, punya istri, ya, ini istrinya ngajak sesuatu yang buruk-buruk sehingga dia itu apa? Sekarang udah enggak rajin beribadah lagi, rajin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga terfitnah oleh suaminya dan seterusnya, terfitnah oleh anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anak itu menyebabkan seseorang bakhil dan juga pengecut, ya. Karena anak sering seseorang itu pikir-pikir mau infak, ini mendingan buat ini aja deh, ya, buat beli sepeda anak deh, ya. Mendingan ini buat banyak mendingannya gitu ya. Banyak mendingannya. Ketika seseorang memikirkan apa? Memikirkan anaknya. Ya. Mendingan buat ini. Dan juga majbanah, membuat orang itu pengecut, ya. Ketika ada undangan perang fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, dia memikirkan keluarganya, memikirkan anaknya. Aduh, berat rasanya. Ya, maka dia menjadi seorang pengecut. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian yang bisa menjatuhkan agama kalian. Yang asalnya beriman menjadi tidak beriman, yang asalnya taat menjadi tidak taat, yang asalnya rajin beribadah menjadi malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi 4 hal ya, ditambah dengan banyaknya fitnah. Wa qurbuha minasyabi, dan juga dekat dengan para pemuda. Ya, yang paling besar fitnah untuk para pemuda itu wanita, yang paling berbahaya bagi para pemuda. Ya, kalau pemudanya ini laki-laki, berarti fitnahnya perempuan. Kalau pemudanya ini perempuan, maka fitnahnya laki-laki. Ya, ini fitnah yang sangat besar. Dan di zaman sekarang juga sama, ya. Para pemuda suka melihat artis-artis yang cantik, ya kan? Yang perempuan, ya, pemudinya suka lihat apa? Artis yang ganteng, ya. Akhirnya apa? Banyak terbuang waktunya dalam hal yang tidak bermanfaat, ya. Nonton ini, nonton itu, drama ini, drama itu. Kenapa kamu milih ini? Alasannya, iya karena pemainnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya, lupa kalau kita itu punya sosok orang yang patut kita jadikan panutan. Para sahabat radhiyallahu anhum, yang banyak sekali kita tidak mengenal mereka. Dan juga para ulama radhiyallahu anhum, ya, yang menjadi panutan luar biasa untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Justru ini yang malas untuk kita baca, malas kita pelajari. Kita lebih suka melihat sesuatu yang ya menjadi fitnah bagi kita sendiri. Baik. Wa kathratu abwabiha, dan juga banyak sekali pintu-pintu fitnah ini. Fahadhihi min a'dhamil muhlikati lisyabi, maka ini adalah salah satu
sarana yang membinasakan yang paling besar untuk pemuda. Allati yajni biha ala marhalati syababihi jinayatan 'azimatan, ya, yang membuat suatu kejahatan yang besar di masa mudanya, wa yufawwitu ala nafsihi khairas syababi wa barakatihi, dan menyia-nyiakan dirinya sendiri, ya, keberkahan dan kebaikan masa mudanya. Maka Malik bin Dinar ini memberikan kita, ya, pesan innamal khairu fi syabab, sesungguhnya kebaikan itu di masa muda. Maka sebagai peringatan bagi kita semua bahwasanya masa muda itu adalah keberkahan bagi kita. Harus kita gunakan dengan baik dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah wasiat yang ketiga. Ya, contoh yang lain, ya, misalkan ada para ulama itu ketika di masa muda mereka kuat hafalannya, hafalan hadisnya, tapi ketika sudah tua, ya, banyak ikhtilaf, yaitu rancu, hafalannya campur-campur, udah nggak kuat lagi. Contohnya adalah Ishaq bin Rahawayh misalkan, ya, disebutkan beliau itu sebelum meninggal dunia, beberapa waktu sebelum meninggal dunia, hafalannya sudah nggak kuat lagi, ya, sudah campur-campur. Tapi sebelum itu imam besar, ya, imam besar. Baik. Wasiat yang berikutnya. Wa min wasaya salafi lisyababi ma jaa an Zaid bin Abi Zarqa. Zaid bin Abi Az-Zarqa, seorang imam suri tauladan yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ya. Jadi beliau ini kemungkinan tabi'ut tabi'in, ya. Beliau mengatakan, kharaja Sufyan Ats-Tsauri wa nahnu ala babihi faqala ya ma'syara syabab ta'ajjalu barakata hadzal ilmi fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu liyufid ba'dukum ba'dha. Wahai para pemuda, bersegeralah untuk mendapatkan barakah ilmu ini. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui, barangkali kalian itu tidak bisa mencapai apa yang kalian dambakan, apa yang kalian cita-citakan. Hendaklah sebagian kalian memberi manfaat kepada sebagian yang lainnya. Ini adalah gambaran kehidupan para ulama di dalam belajar dan juga mengajar. Disebutkan di sini bagaimana adab seorang yang sangat tamak kepada ilmu. Dia menunggu gurunya di depan pintu rumahnya, ya, menunggu, ditunggu gurunya ini depan pintu rumahnya sampai keluar mengharapkan ada ilmu yang dia dapatkan. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan semangat di dalam belajar. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, ya, menunjukkan yang belajar ketika itu adalah apa? Para pemuda. Yang belajar kepada beliau adalah para pemuda. Ta'ajjalu barakata hadzal ilm, bersegeralah kalian mengambil keberkahan ilmu ini, ya, yaitu intahizu fursata syababikum waghtanimuha lituhassilul ilma. Gunakanlah dengan baik masa muda kalian untuk mengumpulkan ilmu dan juga tentu untuk mengajarkannya, menyampaikannya. Li'annal insana idza kabura la yakunu indahu minan nasyati wadh-dzakirati wal qudrati. Karena seseorang itu kalau sudah tua, dia tidak memiliki semangat, ya, seperti penjelasan-penjelasan yang sebelumnya, ya. Jadi kebanyakan wasiat para salaf ini berkaitan dengan ilmu, ya. Dan ini seharusnya
bisa memberikan semangat untuk kita semua lebih rajin menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena manusia itu apabila dia sudah tua, dia tidak memiliki semangat dan juga ingatan dan juga kemampuan untuk mengingat dan juga mempelajari seperti dia belajar di masa mudanya. Dan ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Idhafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin wa a'malin wa masyaghil wa masalih. Ditambah lagi, kalau orang sudah enggak muda lagi, maka dia memiliki apa? Tanggung jawab yang banyak, pekerjaan, kesibukan, kemaslahatan untuk keluarganya. Dia sudah punya anak, dia sudah punya istri, ya. Dia punya anggota keluarga yang semakin bertambah. Maka semakin bertambah anggota keluarga, maka semakin sibuk, ya, sehari-harinya. Baik. Maka waktu mudanya adalah waktu yang baik. Dia banyak memiliki waktu longgar, waktu kosong digunakan untuk belajar. Bainama syab, ya, di mana seorang pemuda itu laisa indahu syai'un min dzalika. Dia tidak memiliki yang tadi, ya, tidak memiliki tanggung jawab yang banyak, ya. Tidak memikirkan pekerjaan karena dia tidak punya tanggung jawab untuk dinafkahi, misalkan, ya. Dia bisa fokus untuk menuntut ilmu. Wa aidan fa inna marhalata asy-syababi tanqadi sari'an. Dan juga masa muda itu adalah masa yang paling cepat, ya, cepat sekali berlalunya. Cepat sekali berlalunya. Sampai seorang mengatakan laita syababa ya'udu yauman sa'ukhbiruhu bima fa'alal masyibu, ya. Aduhai, sekiranya masa muda ini bisa kembali lagi, ya. Artinya orang sudah tua, dia berharap aku pengen muda lagi, gitu, ya, supaya aku bisa memberitahukan kepada yang muda-muda orang tuh kalau sudah tua apa sih yang bisa dia lakukan, gitu. Semangat ibadahnya, semangat belajarnya, ya, kekuatan ibadahnya, kekuatan belajarnya ini semakin berkurang. Maka diberitahukan kepada para pemuda sebelum tua, gunakan kekuatan yang Allah berikan ini untuk beribadah, untuk menuntut ilmu. Baik. Berkata Imam Ahmad, "Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata." Tidaklah aku menyamakan para pemuda atau masa muda itu kecuali dengan sesuatu yang aku taruh di kantong bajuku kemudian dia terjatuh, ya. Jadi naruh sesuatu kemudian kemudian dia jatuh. Taruh sesuatu diturunkan jatuh, ya. Nah, maka ini adalah gambaran dari Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasanya masa muda itu berlalu dengan cepat tanpa disadari oleh pelakunya, oleh kita semua, ya. Dulu kita SD, kita bisa mengenang saja. Dulu aku SD. Kemudian nanti kalau kita sudah tua, ya, kita akan juga mengatakan dulu ketika aku masih muda. Dulu ketika aku masih kuat, ya, enggak sakit-sakitan. Ketika aku masih pintar dalam menghafal, ya, sekarang mungkin udah tumpul, gitu, ya. Nah, ini masa muda harus digunakan dengan baik. Maka bolehlah kita menyesali diri kita, tetapi aset yang kita miliki, anak-anak kita ini jangan sampai menyia-nyiakan masa mereka sebagaimana yang telah kita lewatkan. Dan juga ucapan beliau, fa innakum la tadrun, kalian tidak mengetahui, la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, mungkin kalian tidak bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Ai anna syab qad yu'ammilu ma yuhassilu minal ilmi kadza. Terkadang seorang pemuda itu, ya, ketika dia belajar, dia memiliki cita-cita yang besar. Aku targetku dapat ilmu segini. Ya,
target apa saja. Ketika dia belajar ilmu agama memiliki target. Ketika dia mempelajari ilmu dunia juga memiliki target tertentu. Terkadang dia tidak bisa mencapai target tersebut dan dia belum memberikan manfaat untuk orang lain, ya. Ai anna syab qad yu'ammilu ay yuhassila minal ilmi kada wa ay yahfadha kada wa an yaqra'a minal kutubi kada. Ini semangat pemuda yang positif, ya. Terkadang dia ingin sudah mencapai ilmu segini, hafalannya misalkan hafal Quran, hafal hadis, hafal macam-macam, ya. Atau kalau kita mungkin menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu dunia, anak kita ini misalkan, aku pingin anakku hafal Al-Quran, anak yang soleh, dan dia bisa ilmu dunianya misalkan bidang IT misalkan, ya, atau IPA-nya bagus misalkan, ya. Ini cita-cita apa? Orang tua, ya. Kalau misalkan anak kita memiliki kesadaran seperti ini, ya, Masya Allah, sangat bagus. Tapi kalau yang bercita-cita cuma orang tua, anaknya nggak punya semangat sama sekali, maka akan menjadi beban buat orang tuanya gitu, ya. Karena akan memikirkan anaknya, aduh anakku nggak sesuai dengan cita-citaku. Maka yang seperti jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan, terus diarahkan anaknya, diajak diskusi dengan baik, tapi bukan dipaksakan sehingga kita yang pusing sendiri, ya. Anak kita tidak sesuai ekspektasi kita. Baik. Jadi seorang anak, ya, muda memiliki target hafal Quran, ya, maka dia belajar di tempat menghafal Quran. Kemudian ingin pandai di bidang IT, maka sekolahnya di bidang IT. Karena pengen kuliahnya di mana misalkan, ya, bidang IT, ya, dan seterusnya. Maka ini adalah target belajar, ya, menggabungkan antara ilmu agama dan juga ilmu yang menunjang kehidupan dunianya, dan ini tidak masalah, ya. Wa ghairuha minal umuri allati yu'ammiluha, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang dia harapkan. Fala yuhassil, maka dia tidak memperolehnya, walakin idza jahada nafsahu wasta'ana billah, akan tetapi kalau dia itu bersungguh-sungguh, ya, memiliki kesadaran dari dirinya sendiri dan bersungguh-sungguh dan meminta tolong kepada Allah, wa harisa ala ightinami marhalati syababihi, dan semangat untuk menggunakan masa mudanya, waktu luangnya dan juga kekuatannya, fa innahu bi idznillah yuhassilu khairan 'azima, maka dengan izin Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah mengatakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan petunjuk untuk melalui jalan kami, ya, diberi petunjuk, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi PR orang tua ini adalah bagaimana cara orang tua memberikan kesadaran kepada anak kita tentang pentingnya ilmu, pentingnya cita-cita dan cara menggapainya. Dan juga orang tua punya PR bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada ilmu, kepada orang yang berilmu. Yang paling susah itu jamaah yang Allah SWT, itu menanamkan cinta kepada Al-Quran. Cinta, bahkan diri kita pun, ya, butuh menanamkan cinta kepada Kitabullah. Ya, banyak orang yang mengatakan cinta itu hanya sekedar di mulut saja, tidak sungguh-sungguh, ya, cinta Al-Quran, tapi nyatanya tidak, ya, jauh dari Al-Quran, lebih suka mendengarkan musik daripada dengerin Al-Quran, lebih suka melihat, ya, tontonan-tontonan daripada melihat mushaf, lebih suka menghafalkan nyanyian-nyanyian, ya, daripada menghafalkan Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran itu jamaah kalau kita sudah menghafalnya, ya, insya Allah tidak akan menjadi beban bagi kita. Tidak akan menjadi beban. Bahkan Al-Quran itu akan merapikan kehidupan kita. Rapi gitu, ya.
kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu keutamaan apabila seseorang ya berusaha atau memiliki motivasi untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Dan tidak akan mengurangi kecerdasan kita, tidak. Ya, menghafal Al-Qur'an itu tidak mengurangi kecerdasan kita. Kecerdasan nalar kita misalkan tidak akan berkurang, ya. Bahkan sebagian orang itu setelah dia menghafalkan Al-Qur'an maka semakin cerdas dia. Yang asalnya tidak perhatian dengan belajar, setelah menghafal Al-Qur'an semakin perhatian dengan ilmu. Yang asalnya sulit untuk menghafal, sulit belajar, setelah menghafal Al-Qur'an semakin mudah belajarnya, mudah menghafal yang lainnya. Dan ini sering, ya. Berita-berita seperti ini sering sekali, ya, kita dengar. Baik, maka anak-anak kita ini kita motivasi, ya, seandainya nggak bisa 30 juz, ya berapalah 1 juz minimal. 1 juz yang bisa dia ulang-ulang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Liyufid ba'dukum ba'da. Hendaklah kalian itu bisa memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Maka fihi hathun lisyababi ala ightinami liqa'atihim bi ba'din bil faidatin nafi'ah. Terdapat anjuran bagi para pemuda untuk menggunakan pertemuan-pertemuan mereka, para pemuda nih. Ini yang sulit zaman sekarang ini, ya. Para pemuda ketika bertemu saling memberikan manfaat. Ya. Manfaat, kalau tidak manfaat ilmu itu berat rasanya. Sekarang itu banyak para pemuda kalau ketemu ngobrol masalah ya gitu tadi yang kita sebutkan. Berbagi game, ya, berbagi tontonan, berbagi mainan, hobi-hobi yang negatif gitu, ya. Baik, berbagi seperti ini ketika bertemu. Tapi ketika seseorang itu menjadi talibul ilm, cinta kepada ilmu, ya, cinta kepada beribadah kepada Allah, kesolehan, maka ketika mereka bertemu, ya pembahasannya yang bagus-bagus, ya, ucapannya yang baik. Baik. Kemudian juga saling memberikan faedah dari suatu ilmu yang mereka dapatkan, ya. Paling tidak akan berbicara, kamu belajarnya di mana, gitu, ya. Ngobrolin, kamu belajar di mana, sekolahnya gimana, di sana pelajarannya gimana, ya. Belajarnya apa saja, ustadznya bagaimana, ustadz kamu bagaimana, gitu, ya. Ini pembahasan apa? Seseorang apabila dia itu pikirannya atau hari-harinya dipenuhi oleh belajar, ya, maka insya Allah yang keluar dari dirinya adalah sesuatu yang positif. Bermain nggak masalah, bermain selama permainan tersebut mudah dan juga diawasi oleh orang tua, ya, karena orang itu kalau bermain, kecanduan main, di otaknya itu sudah terbentuk mainan tersebut. Bahkan ketika dia merem itu terbayang-bayang sesuatu yang bergerak sesuai dengan apa yang dia lihat terus menerus. Kalau dia main game misalkan, ya mungkin bapak-bapak juga pengalamannya tentang hal ini, yang dulu pernah suka main game misalkan, atau iseng-iseng main game satu game apa misalkan, ya, nyusun bola, main game terus, penasaran. Kalau nggak berhasil, penasaran terus main. Kalau berhasil, penasaran lagi, naik ke level berikutnya, kan biasanya seperti itu. Maka ketika dia, bahkan ketika sholat, ya, ketika dia sholat, ketika dia tidak melakukan kegiatan apapun, itu yang biasa dia lihat di game itu seakan-akan memenuhi otaknya, ya, di otaknya itu bergerak sendiri sesuatu, ya, yaitu yang dia lihat tadi, ya, game yang biasa dia mainkan. Bahkan ketika sholat terbayang itu, ya, tadi begini, seharusnya begini. Jadi sholatnya tidak khusyuk. Ini sangat mengganggu otak dia, ya, yang seharusnya bisa memikirkan hal yang lain, tetapi justru terganggu dikarenakan hal seperti ini. Ini bahaya dari apa? Dari kecanduan main game, ya, kecanduan main game. Ini sangat berbahaya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ditambah lagi dengan kenakalan, ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi para pemuda apabila dia menggunakan waktunya dengan baik, ya,
dia akan rajin menuntut ilmu, rajin beribadah kepada Allah, dan juga sopan kepada ahlul ilmi, dan juga dia akan memiliki pembahasan yang baik ketika bertemu dengan apa? Dengan teman-temannya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua. Dan Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, mengajarkan kepada kita semua, idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kita berada di waktu sore, enggak usah nunggu waktu pagi, ya. Gunakanlah waktu sekarang yang kita hadapi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan juga kalau kita berada di waktu pagi, jangan menunggu di waktu sore. Ya, misalkan hari Ahad seperti ini kita libur. Kadang-kadang kalau libur itu orang tuh bingung. Kalau nggak libur kan bapak-bapak jelas ya, kerja dari jam sekian, nanti kalau pulang nanti ngapain, sebelum tidur ngaji dulu misalkan, jelas. Urutan acaranya itu jelas sekali. Ibu-ibu juga sama. Oh, sebelum ini harus siapin ini, anaknya harus siapin ini. Kalau sudah di sekolah, sudah kerja, nanti ngapain di rumah, gitu ya. Kalau mereka pulang nanti ngapain, tadi jemput, tadi siapin apa, gitu. Jadi jelas. Tapi kalau liburan biasanya bingung, ngapain ya, gitu. Ayo Bi, ngapain Bi? Bingung ini di rumah, ya kan? Nah, ini contoh ya, contoh. Tetapi kalau misalkan, ya, misalkan di Asof ada pengajian, di sana ada pengajian, dah ke sana aja misalkan ya. Nah, ini apa? Kalau pikirannya positif, kalau dia cinta dengan ilmu, ya, kalau cinta dengan ilmu, ini libur kita jalan-jalan, nggak masalah jalan-jalan ya, menggunakan waktu bersama keluarga, ya, menikmati liburan tidak masalah. Baik. Nah, sebagian ada yang memilih jalan-jalan, ya nggak masalah, sesuai dengan kebutuhannya. Sebagian ini memilih apa? Ke tempat pengajian karena mungkin sudah jalan-jalan pekan lalu, sekarang tinggal ikut pengajiannya, gitu ya. Ada juga yang pengajian terus, gitu ya, setiap pekan pengajian, libur buat pengajian, ngajak keluarganya di pengajian. Kenapa? Karena merasa Senin sampai Jumat itu waktunya penuh dengan urusan dunia, ya, dicas ini hari Sabtu dan Ahad. Terkadang seperti itu ya. Maka dia butuh nasihat, ya. Istrinya juga butuh nasihat, anak-anaknya juga butuh nasihat. Terkadang orang tua itu tidak bisa memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seorang suami terkadang tidak bisa memberi nasihat kepada istrinya. Seorang istri kadang-kadang tidak bisa menegur suaminya. Seorang anak terkadang tidak bisa menegur orang tuanya. Maka bisa disatukan di mana? Di tempat pengajian. Ustadznya ngomong apa, ya, menyinggung apa tentang suatu kesalahan si suami misalkan. Maka seorang istri merasa terwakili, alhamdulillah sudah diwakili. Atau seorang anak misalkan nyinggung tentang suatu kesalahan orang tuanya, ya, maka seorang anak merasa, alhamdulillah sudah diwakili, ya, untuk mengingatkan dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini adalah manfaat dari kita cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis ilmu, dan cinta kepada ulama, ya. Jadi barokah dari para ulama adalah ilmu mereka. Wa ja'alani mubarakan, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Para ulama menjelaskan mubarakan ay muallimun nasal khaira, yaitu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, ini adalah barokah dari orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu. Ya, meskipun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tadi kita menyebutkan tentang belajar ya, menuntut ilmu, bukan berarti kemudian kita disuruh untuk nganggur, enggak ngapa-ngapain, dah belajar saja terus, tidak. Kita juga disuruh beribadah, bekerja oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah, ya, mencari nafkah. Sebagaimana Abdullah ibn Mubarak, beliau ulama yang zuhud, yang mengajarkan kezuhudan kepada teman-temannya. Tapi beliau bekerja juga, mencari nafkah juga, importir, ya, mendatangkan barang dari mana kemudian dijual di tempatnya. Kaya raya, ya. Beliau pernah mengajak haji beberapa orang, dibiayai semuanya, dikumpulin duitnya, balik lagi dikasih lagi duitnya. Padahal mereka perjalanan, makan, ya, bawa oleh-oleh, banyak, ya, sampai pulang. Ini membutuhkan biaya yang banyak. Pulang-pulang duit mereka dikasihin lagi, nggak dipakai sama sekali, ya. Jadi kaya raya. Abu Hanifah misalkan,
Abu Hanifah kaya raya. Baik. Dan beliau memberikan kepada muridnya yang miskin, yang tidak bisa belajar, harus disuruh untuk bantu ibunya. Udah, kamu di sini aja, kasih duit, ya. Dikasih sama Abu Hanifah. Ya. Jadi tetap kita diperintahkan untuk bekerja, mencari nafkah, ya, mencari nafkah. Tapi kalau seseorang itu sudah belajar, mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tentu bekerjanya ini akan disesuaikan dengan halal dan juga haram. Apakah ini halal, apakah ini haram, ya. Tapi kalau seseorang tidak mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli. Apakah ini halal, apa ini haram, tidak peduli. Yang penting kerja cari duit sebanyak-banyaknya, ya. Tapi kalau seorang peduli dengan syariat Allah, maka dilihat bekerjanya halal atau tidak, kan gitu ya. Halal atau tidak. Karena kita akan memasukkan harta yang halal ini ke tubuh kita, ke tubuh istri kita, ke tubuh anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu pada negeri akhirat. Ini yang paling utama. Kita mencari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan sampai lupa bagianmu di dunia. Meskipun kalian itu cita-citanya harusnya adalah akhirat, tapi kalian sekarang hidupnya di dunia. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya dunia itu, nafkah itu nggak usah dipikirkan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga surga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini kita pikirkan sebagaimana akhirat juga kita pikirkan. Ya, kita pikirkan dunia, apa maksudnya? Yaitu kita memikirkan bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal, ya, rezeki yang berbarokah. Sebagaimana kita pikirkan bagaimana kita melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini. Hati seseorang itu, ya, hati orang tua itu senantiasa muda dalam dua hal, yaitu hubbud dunya wa tulul amali, cinta kepada dunia dan juga angan-angan yang panjang, ya, cinta dunia dan juga angan-angan yang panjang, ya. Jadi orang kalau sudah berumur, maka dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak mengingat kematian, banyak mengingat negeri akhirat, memperbaiki amalnya, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dunia ini akan kita tinggalkan, biarkan orang-orang yang kemungkinan umurnya masih panjang yang ngurusin, ya. Adapun kita yang sudah bertambah usianya, ya, yang melihat tanda-tanda kita ini akan meninggal dunia, maka lebih banyak apa? Memperbaiki diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itu yang bisa kita baca pada pertemuan pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan al-wasiyah al-khamisah, yaitu wasiat yang ke 5 insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد